FICC News 2024. Mari jemaat Tuhan, kami mengundang kita semua untuk hadir dalam ibadah tutup tahun pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 5 sore di tempat ini. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kasih. Mari kita datang dengan penuh sukacita, bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam penyertaannya di tahun 2024. Jangan lupa hadir, Tuhan Yesus memberkati. Setelah itu, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk dapat hadir dalam ibadah awal tahun 2025 di FICC Church pada hari Minggu 5 Januari 2025 pukul 4 sore di tempat ini. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. FICC Giving. Persembahan akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolektor. Kantong kolektor berwarna merah diperuntukkan untuk operasional gereja, dan kantong kolektor berwarna ungu diperuntukkan untuk dana Natal 2024. Atau bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan amplop persembahan, dapat mengambil dari pintu depan untuk keperluan perpuluhan dan lain-lain. Dan bagi Bapak Ibu yang mau transfer antar bank, dapat melihat nomor rekening yang ada di layar.
Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar hari ini? Sudah di tanggal 29 Desember ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa bahwa sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Desember. Saya percaya Tuhan Yesus tetap baik, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh kita berikan salam kiri kananmu. Katakan kau luar biasa, kita sudah bertahan 300 berapa? 362 hari ya? 362 betul ya, 362 hari di tahun 2024. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah raya kita menjadi persembahan hidup yang terbaik yang kita ingin berikan kepada Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk sama-sama kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh menginjakan kaki kami di minggu yang terakhir di tahun 2024. Untuk waktu-waktu yang sudah berlalu kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bertahan sampai hari ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar pada sore hari ini hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang menjadi fokus kami, fokus pujian kami, penyembahan kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dan karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Agar hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat dan dapat menjadi inspirasi dan orang-orang dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami juga akan diberkati oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan benih yang ditabur dapat bertumbuh, tertanam, berbuah, berakar, dan terutama kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi tanah yang subur dan hidup kami dapat dinikmati dan dapat menjadi buah dan memberi buah bagi orang lain. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini, kami serahkan semua para pelayan-Mu, semua alat yang kami gunakan ke dalam kehendak Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dan terbaik dalam hidup kami. Kami akan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore jemaat. Saya percaya sore hari ini kita semua datang ke tempat ini bukan hanya rutinitas agamawi kita, tapi kita datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan-Nya. Hingga saat ini kita ada di minggu terakhir di tahun 2024. Sungguh semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kita. Maka mari sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Ucapkan rasa syukur kita. Ucapkan terima kasih kepada-Nya. Oh, kami bersyukur. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur.
ucapan syukur-Mu. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, mari angkat syukur-Mu pada Yesus. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku
lebih sungguh kita nyatakan kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Siapakah kami Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima pujian menyembah. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan dengan lebih sungguh. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan
bersyukur sebab Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Mari kita semua datang ke bait-Nya dengan rasa hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya nyatakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dialah yang baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh saya dengar jemaat saja? Bersyukurlah. Saya percaya suaranya bisa lebih keras lagi. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik dalam hidup setiap kita. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Kesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yes, kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Yesus, karena Engkaulah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Boleh lebih semangat ya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, Engkau baik Tuhan. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Kami mau terus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, sebab hanyalah Engkau Yesus kekuatan dan gunung batu kami. Hati kami percaya Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
kondisi, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau terus percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semua kita bertepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan. Sebab kami mau terus selalu bersyukur Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setianya tidak pernah pergi dari kita. Boleh berikan salam kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Puji nama Tuhan. Di sepanjang 2024 ini sudah banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Baik dalam suka maupun duka. Dia tetaplah pusat dari kehidupan kita semua. Mari buka hatimu, lunakkan hatimu. Nyatakan bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat di atas hidupmu. Satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Because Jesus, you're the center of my life. Jesus.
Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause you're Jesus, the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, oh Jesus.
Sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami mau nyatakan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Karena kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau untuk kami masih diberikan waktu, kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau sampaikan di tempat ini. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu seturut dengan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami, melunakkan hati kami menjadi tanah yang subur. Biar firman yang kami dengar boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. Firman itu enggak hanya berlalu begitu saja. Tapi kami yakin Tuhan memampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah Tuhan sore hari ini, sebab kami mau mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sore hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Fandi Stephen. Puji Tuhan, Shalom semuanya jemaat Tuhan. Selamat Natal semuanya buat kita ya. Merry Christmas dan Happy New Year sekalian lah. Udah mau tahun baru juga ya. Terima kasih buat kesempatan yang gereja sampaikan, Gembala berikan, saya bisa sampaikan firman Tuhan buat Anda semua di GPIA Keluarga Allah ya. Ini kali pertama saya di sini, jadi salam kenal buat kita semua. Dan buat saya ini menambah satu lagi perbendaharaan saya dengan GPIA ya. Beberapa GPIA saya udah khotbah, tentu perniagaan, Duta Mas, BSD, ada pos PI modernnya di situ juga tuh ya. Lalu ada di Dan Mogot, lalu di Pekayon, lalu Jaka Sampurna, terus satu lagi saya lupa ya. Tahun lalu saya ada khotbah Natal, BPD Natal tuh di mana? Ada yang datang nggak? Itu GPIA mana ya? Yang hamba-hamba Tuhan semua tuh. Dadap ya? Dadap bukan Mahanaim? Mahanaim? Kayaknya ada lagi yang lain deh. Oh Karisma ya? Karisma ya? Iya. Jadi salam kenal buat kita semua ya. GPIA membuka banyak banget kesempatan saya bisa sampaikan firman Tuhan. Ya, nama saya Fandi Stephen. Melayani Tuhan, bukan GPIA kalau saya ya. Saya dari Gereja El Shaddai Injil Sepenuh Indonesia, tapi punya hubungan yang baik sama GPIA, puji Tuhan ya. Istri satu, anak satu, cuma gak ikut ya. Anak lagi bobo tadi. Saya mau share buat kita semua pada sore ini tentang tentu kisah Natal ya. Boleh dibuka, saya punya PowerPoint. Oke. Saya mau bicara mengenai kisah Natal, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Bulan November saya menghadiri 3 pemakaman ya. Saya nyangseng lah ke 3 orang yang meninggal. Yaitu ada nenek daripada teman saya, dipanggil Tuhan usianya 95 tahun. Jadi ya cukup banyak ya. Alkitab bilang masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Ini nenek sudah sampai 95 tahun. Jadi udah dikasih bonus 15 tahun lah gitu ya. Memang setahun terakhir dia sakit, cukup parah sakitnya, jadi oleh penyakit itu dia dipanggil pulang ke rumah Tuhan. 95 tahun, yang kedua om saya meninggal usia 80 tahun, nah yang ketiga ini adalah anak dari teman saya. Satu-satunya anak dia usia 4 tahun dipanggil Tuhan tuh ya, laki-laki. Jadi waktu saya datang yang ketiga ini, yang anak 4 tahun, saya sedih sekali gitu. Sebab saya juga punya satu anak, usianya baru 6 tahun ya, nunggunya 10 tahun. Jadi baru 6 tahun anak saya. Jadi saya merasakan kalau anak saya dipanggil Tuhan, saya bilang
kayaknya saya nggak kuat gitu ya. Berat banget gitu. Nah ini teman saya anaknya 4 tahun, usianya 4 tahun, anak laki-laki satu-satunya dipanggil Tuhan. Memang ini anak waktu lahir ada satu kelainan di ginjal dia. Jadi ginjal dia sejak lahir hanya berfungsi 20%. Jadi ini orang tua, saya merasakan bagaimana selama 4 tahun dia rawat anak ini bisa anytime kapanpun ini anak meninggal kalau gagal ginjal gitu loh. Jadi ya sepanjang 4 tahun merawat anak ini perutnya buncit ya, badannya kecil tapi perutnya buncit karena ginjalnya malfungsi dan dia mesti rawat demikian rupa. Dia cek ke Malaysia, dia cek di Jakarta, dokter bilang di Malaysia ini kasus yang ke-7 di dunia katanya. Dengan kasus seperti ini, kelainan ginjal gitu loh. Dan belum pernah ada yang bisa ngobatin, tapi ya orang tuanya ya karena sayang sama anak ya dia mau obatin ya. Akhirnya pilih-pilih apakah di Malaysia atau Jakarta, ketemulah dokter yang terbaik katanya di Jakarta untuk ginjal di RSCM, dibawa ke sana. Tapi dokter ngomong gini, saya juga belum pernah tangani kasus ini. Saya tahu kasus ini tapi belum pernah tangani. Kalau mau coba ya boleh aja, jadi coba-coba juga. Ya kita cangkok ginjal untuk anak ini biayanya 1 miliar katanya. Ini orang tua nggak ada masalah 1 M sebab dia generasi kedua toko emas gitu ya. Jadi duitnya banyak, dia bilang nggak apa-apa 1 M 2 M kita akan bayar untuk cangkok ginjal anak kita. Tapi begitu anak ini masuk RSCM, hari pertama masuk sudah langsung kasih ventilator. Sebab tiba-tiba nggak sadar. 3 hari di rumah sakit, ya dipanggil pulang gitu. Belum diapa-apain, belum dioperasi, belum diapa-apain dipanggil pulang. Ya bagusnya adalah belum dioperasi, belum keluar 1 M lah ya. Kalau udah operasi 1 M bayar, dipanggil pulang juga, ya sayang banget duitnya ya. Tapi ya masalahnya adalah, ya memang udah waktunya sih. Nah waktu saya kunjungi nyangseng ke anak itu saya sedih banget lihat orang tuanya. Anaknya juga udah dipanggil Tuhan tapi ya sebuah kesan di hati saya begini. Ada yang dipanggil Tuhan usia 95, ada juga yang 80, ada juga yang 4 tahun. Kita nggak pernah tahu kapan dipanggil Tuhan tapi yang pasti 3-3-nya ini yang usia 95, 80 ataupun 4 tahun nggak ada yang sampai di Desember 25. Gak ada yang bisa merayakan Natal di tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih bisa merayakan Natal sama-sama 2024, itu karena Tuhan baik. Amin. Uang banyak juga gak bisa nambah waktu kok. Ini teman saya orang kaya, toko emas generasi kedua, siap keluarkan 1-2 M buat anaknya, cangkok ginjal. Tapi kan uang itu gak bisa menambah usia manusia. Jadi kalau kita ada hari ini, masih sehat, masih bisa kebaktian, masih bisa ikut Natal 2024 dan masih bisa masuk 2025 karena Tuhan baik. Karena Tuhan kasih kita kesempatan, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pelayan Tuhan, bukan karena kita punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Intinya karena Tuhan baik aja. Karena Tuhan kasih kesempatan itu. Kalau Tuhan ambil kesempatan itu, uang pun gak bisa ganti apa-apa. Amin. Puji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus baik, katakan sama-sama. Saya juga bersyukur hari ini bisa khotbah ya. Ini khotbah yang ketiga hari ini. Hari ini saya khotbah jauh-jauh ya. Jam 7 khotbah di Kedoya. Jam 10 khotbah di Bekasi. Jam 4 khotbah di sini. Kemarin saya demam saudara. Kemarin saya ke Semarang, pulang pergi naik pesawat jam 11, pulang lagi jam 6. Hanya untuk mendoakan satu usaha teman saya. Dia bilang, aku buka usaha di Semarang, doain ya. Saya terbang ke sana saudara. Saya datang, doain setengah jam, makan sebentar, pulang lagi. Nah waktu pulang, tiba-tiba menggigil badan saya tuh. Kok menggigil ya? Tiba-tiba badan saya panas, tapi saya menggigil gitu. Wah demam nih saya nih. Dan sampai rumah demam betulan tuh ya. Kalau ikuti daging sih ikuti daging ya. Saya maunya khotbah hari ini saya cancel semua tuh. Kalau ikuti daging ya. Saya bilang kan saya demam Tuhan. Saya kan mesti tidur, istirahat gitu kan ya. Pendeta juga manusia, ya gak sih? Kita bukan AI ya, kita bukan robot. Ya kalau demam ya harus tidur, istirahat dong. Tapi saya berdoa gini, Tuhan, saya awali 2024 dengan melayani firman Tuhan di gereja. Di minggu terakhir daripada 2024, saya gak mau berakhir di tempat tidur, saya bilang. Saya pingin juga berakhir di pelayanan. Maka tadi malam saya istirahat cepat, tentu minum obat ya, saya orang Kristen percaya Tuhan tapi juga percaya obat gitu ya. Minum obat juga, ya obat sederhana aja Panadol gitu kan. Panadol yang merah itu. Saya makan, kemudian saya tidur.
Dan bangun pagi ini sudah nggak demam, bisa khotbah pagi, khotbah siang, dan ketemu saudara semua pada sore hari ini. Tuhan Yesus baik gitu ya. Namanya kesempatan, semampu kita harus lakukan, amin. Sebab kayak lagu tuh, hidup ini adalah, nah itu dia. Kalau Tuhan ambil kesempatan saya khotbah, sehat pun gak bisa ngapa-ngapain. Kalau Tuhan ambil kesempatan saya untuk melayani Tuhan, punya kerinduan besar pun gak bisa apa-apa. Makanya saya bilang Tuhan pokoknya selama masih kuat, saya mau. Saya ingat ada satu ketua kaum ibu ya, cerita dia, kesaksian begini. Dia udah berkali-kali diangkat jadi ketua kaum ibu bertahun-tahun berkali-kali. Satu saat dia ngomong gini, Tuhan saya udah capek jadi ketua kaum ibu. Saya mau istirahat, saya gak mau lagi ketua kaum ibu katanya. Dia ngomong sama Pak Gembala, Pak Gembala saya gak mau lagi jadi ketua kaum ibu. Kenapa? Saya mau istirahat katanya. Udah capek saya, bertahun-tahun jadi ketua kaum ibu. Oh ya sudah kalau itu maunya ibu katanya. Akhirnya tahun ke depan dia gak diangkat. Waktu dia gak diangkat saudara, dia sakit. Betul-betul dikasih istirahat sama Tuhan. Dia kan minta istirahat, dibikin istirahat tuh. Waktu di rumah sakit dia taubat, Tuhan ampun Tuhan. Saya sehat minta istirahat, Tuhan bikin istirahat betulan. Waktu saya sembuh Tuhan mau jadi ketua kaum ibu lagi. Makanya selama kita masih sehat, masih kuat, jangan banyak alasan. Layani Tuhan, amin. Sebab hidup adalah kesempatan. Selama Tuhan kasih kesempatan, ya kita gunakan semaksimal mungkin. Saya udah janji sama Tuhan, saya akan berhenti khotbah kalau saya mati gitu loh. Selama belum mati masih khotbah. Saya ingat sama gembala saya di Surabaya waktu saya sekolah pendeta. Namanya Po Guansin, dipanggil Tuhan 102 tahun, nggak ada penyakit. 102 tahun. Waktu dia meninggal karena tua aja di tempat tidur dan meninggal dunia. 102 tahun. Sudah baca Alkitab katanya 52 kali bolak-balik tuh. Dan waktu dia di tempat tidur, masa-masa terakhir hidup dia panggil anaknya semua, mantunya, cucunya, cicitnya dia panggil semua. Di tempat tidur masih dia khotbahin satu-satu semua. 102 tahun, masih khotbah. Selesai khotbah, dia doa, dia tidur, dipanggil Tuhan. Itu sangat menginspirasi, pokoknya saya akan selesai, stop layani Tuhan kalau dipanggil pulang. Selama belum pulang, artinya masih ada tugas yang harus kita kerjakan. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Saya akan bicara mengenai kisah Natal, Majus, Bintang, dan Yesus ya. Majus, Bintang, dan Yesus. Kita mulai dengan sebuah ayat. Ini saya masih ada pengaruh Panadol nih, jadi kalau ntar bahasanya agak melewat-melewat, mohon maaf ya. Kalau ada kelibet-kelibet, mohon maaf ya. Saya tadi pagi bangun jam 3, lalu saya bilang, waduh harus tidur lagi nih, nggak bisa tidur ya. Saya tuh biasa jam 3 baru tidur, ini jam 10 tidur, jam 3 bangun, itu saya nggak biasa gitu. Jadi saya biasa tidur jam 2, jam 3, udah kebiasaan ya. Saya mau ubah sedikit emang, istri saya bilang, kamu mah sakit, kurang tidur, saya akui itu tuh. Di jam 3 saya makan melatonin tuh ya, melatonin vitamin itu. Akhirnya ya agak ngantuk jadinya seharian ya. Puji Tuhan, tapi masih bisa lah khotbah ya. Oke, Matius 2 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama 2-3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini kisah Natal ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Pertanyaannya siapakah mereka? Mereka adalah para Majus. Jadi ketika para Majus, berapa jumlahnya para Majus? 3 orang itu melihat bintang, sangat bersukacitalah mereka. Siapakah para Majus? Sampai hari ini saya tidak menemukan identitas yang jelas dan pasti tentang siapa Majus. Banyak baca buku, dengar dosen, ngajar, sekolah Alkitab di Indonesia, saya sempat sekolah ke Amerika juga. Itu saya nggak temukan tuh penjelasan yang memuaskan tentang siapa Majus. Nggak ada tuh. Kenapa nggak ada? Ya karena Alkitab sendiri menutup identitas siapa Majus sesungguhnya. Alkitab hanya memberikan sebuah penjelasan, mereka orang bijaksana dari timur, itu aja. Maka muncul banyak penafsiran, karena kalau di sini adalah Israel atau Bethlehem, mundur ke timur, mereka langsung memprediksi, oh pada zaman Yesus, orang mana atau bangsa mana yang bijaksana
dan mengerti perbintangan. Muncullah tafsiran Persia atau Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke Babel. Dan Babel adalah sebuah negara atau kerajaan yang maju dengan orang yang pintar. Mungkin aja orang Irak, mungkin aja. Babel, Persia atau Irak mungkin aja. Lalu muncul lagi tafsiran. Oh, mereka juga adalah orang-orang Arab katanya. Bisa jadi sebab nggak ada kepastian. Lalu mikir-mikir kalau dari Israel ke timur, jalan terus ke timur, mentok-mentok di Beijing katanya. Maka saya membaca, terakhir saya baca orang Majus adalah orang Cina katanya. Orang Tiongkok katanya. Karena Tiongkok kan di timur Israel, ya nggak sih? Ya bisa-bisa aja karena kan orang Chinese kan memang terbiasa dengan emas, kemenyan, dan mur. Dan kita tahu mereka juga ahli perbintangan. Jadi mungkin-mungkin saja. Mungkin-mungkin saja ya. Dan ada sebuah catatan juga. Katanya nenek moyang, salah satu nenek moyang daripada orang Chinese adalah Abraham lewat Hagar dan Ismail gitu loh. Karena Hagar dan Ismail kan diklaim sebagai nenek moyang orang Arab ya, orang Muslim. Itu enggak saudara, bukan. Mereka mengklaim karena nggak mau sama dengan kita. Kristen, Abraham, Ishak dari Sarah. Mereka nggak mau sama, mereka sama-sama Abraham tapi nggak mau ambil Ishaknya. Mereka ambil Ismailnya, ya itu suka-suka mereka ambil. Tapi kalau kita memang baca Alkitab, dikatakan akan muncul 12 raja dari keturunan Ismail. Kalau Anda mempelajari dinasti China itu ada 12 dinasti tuh. Raja apa, dinasti apa ada 12. Jadi ya mungkin-mungkin saja. Dengan demikian siapakah Majus? Ya bisa aja orang Babel, Persia dan juga Irak. Bisa juga orang Arab. Bisa juga mata-mata sipit dari Beijing. Bisa-bisa juga ya. Nggak ada yang tahu pasti siapa. Tapi yang saya bisa pastikan Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting. Yang saya bisa pastikan 1000% orang Majus bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, apalagi jemaat GPIA, Keluarga Allah Modern Land. Itu yang pasti ya. Mereka adalah yang disebut dengan kelompok non-kalangan sendiri. Itu kita mesti garis bawahi supaya kita bisa mendapatkan pesan atau jantung daripada Natal. Karena Natal bukan cuma perayaan, yang namanya perayaan setahun sekali. Desember juga ini pohon Natal turun ya nggak sih? Ganti lagi, dekornya kita berubah. Natal sebuah perayaan setahun sekali. Tapi Natal sebuah misi sepanjang tahun. Setiap kali, setiap hari kita merayakan Natal. Sebab Natal adalah misi. Kalau kita melihat kisah orang Majus setelah ketemu Yesus, mereka enggak jadi orang Yahudi. Mereka tidak jadi beragama Yudaisme. Mereka enggak jadi tinggal di Israel. Dan mereka enggak jadi orang Kristen juga. Mereka kembali ke negaranya masing-masing membawa pesan tentang bayi yang lahir sebagai raja di atas segala raja. Jadi siapakah Majus? Non kalangan sendiri. Kalau kita ibadah Natal, KKR Natal atau ibadah yang lainnya, kita bikin flyer, kita bikin undangan, ada catatan tuh untuk kalangan sendiri. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka yang datang ya lu lagi ya, jemaat tetangga, jemaat sebelah ya ketemu di sini, kayak gitu tuh. Tapi kalau Majus adalah non kalangan sendiri. Di luar 4 tembok gereja, di luar agama Kristen, kita harus celik mata kita, memiliki misi Natal pada mata dan pandangan kita bahwa orang yang tidak bergereja dan tidak beragama Kristen belum tentu tidak ingin mengenal Yesus. Betul gak? Kita anak Tuhan boleh bergaul sama orang-orang Kristen, ngopi, nonton, kongko, jalan-jalan, sama orang Kristen boleh. Tapi ingat, Natal adalah sebuah misi. Kalau kita cuma gaulnya sama-sama orang Kristen terus-terusan, bagaimana kita bisa memenangkan para Majus di sekitar kita? Siapakah Majus? Mereka adalah orang di luar sana, tidak bergereja dengan kita, nggak seagama dengan kita, tapi hatinya ingin jumpa dengan Yesus. Itulah Majus sebetulnya. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, mana yang benar dari 2 kalimat ini? Yang pertama,
tidak ada keselamatan di luar agama Kristen. Pertama. Yang kedua, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Mana yang benar? Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Artinya agama Kristen tidak bisa menyelamatkan kan? Apakah semua orang yang beragama Kristen masuk surga? Enggak. Apakah semua yang non-Kristen masuk neraka? Enggak, karena bicara keselamatan adalah bicara mengenai Yesus. Makanya hari ini kalau kita melihat orang di luar sana atau tengah keluarga kita, barangkali pembantu kita itu majus yang Tuhan titipkan loh. Langganan di toko kita tiap hari ngomongin barang, ngomongin cuan. Saatnya kita ngomong cuan, iya enggak? Udah bukan cuan lagi. Bertahun-tahun ngomongin cuan, pernah gak ngomong Tuhan? Siapakah Tuhan kita kepada mereka? Karena barangkali customer kita tuh majus yang Tuhan titipkan. Bos kita di kantor, tiap hari ketemu dan meeting. Mungkin dia salah satu majus yang Tuhan titipkan di hidup kita. Anak buah kita, pegawai kita, pekerja kita, tiap hari kerja sama kita. Mungkin mereka adalah majus yang Tuhan titipkan di hidup kita. Majus-majus masa kini adalah mereka yang ingin sekali jumpa dengan Yesus, tapi nggak tahu gimana caranya. Dan menurut saya, orang tidak mungkin tolak Yesus. Yakin Pak? Yakin. Sebab orang pasti pengen masuk surga. Amin. Itu apalagi gratis nggak bayar. Orang ke Singapura gratis aja mau. Diajak jalan-jalan ke Italia aja mau. Apalagi nggak bayar. Mau nggak? Mau. Apalagi ke surga gratis. Tidak mungkin orang tolak. Yang ditolak siapa? Yang ditolak marketingnya doang. Kalau orang tolak kita, jangan samakan orang tolak Yesus ya. Beda saudara. Marketingnya. Bu-ibu, di mall suka dipanggilkan, bu sini bu, ada panci gratis buat ibu tuh. Ya kan? Mau nggak pancinya? Mau lah. Pak sini pak, ada kartu kredit buat bapak. Limit 10 juta. Tanpa syarat, gratis. Mau nggak? Mau lah. Panci gratis, mau bu ya? Kartu limit 10 juta mau pak? Pasti mau. Tapi kalau marketingnya nggak mandi 7 hari, rambut kusut, gigi bau, badan kotor, mau nggak? Itu loh, kita bukan nggak mau pancinya, nggak suka marketingnya. Kita bukan nggak mau kartunya, kita nggak suka marketingnya. Dalam hati kita, nggak lewat kamu, lewat itu tuh. Orang itu tuh, yang wangi, yang bersih. Kita ambil panci dari dia. Makanya orang tidak akan tolak Yesus. Orang tolak kitanya. Makanya supaya kita nggak ditolak, kita mesti mengerti prinsip yang kedua ini. Siapakah bintang? Bintang adalah penghantar para majus ketemu Yesus. Seingin-inginnya, serindu-rindunya majus ketemu Yesus. Kalau nggak ada bintang, nggak akan ketemu, nyasar mereka. Nggak bisa ketemu Yesus, nggak bisa. Maka bintang harus ada, karena bintang adalah penghantar para majus akhirnya jumpa dengan Yesus. Siapakah bintang? Penghantar majus kepada Yesus. Kita buka sebuah ayat. Filipi 2 ayat yang ke-15. Baca sama-sama ya. 2, 3. Tiada bernoda sebagai sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Jadi siapakah bintang-bintang? Anak-anak Allah. Siapakah bintang? Kita semua yang disebut dengan kalangan sendiri. Kita inilah bintang Bapak Ibu sekalian. Percaya gak kita bintang? Coba lihat kanan kirinya. Oh ya rupanya kamu bintang ya. Kanan kiri kita ini bintang loh semua, amin. Supaya kita bercahaya dengan cara hidup tiada beraib dan tiada bernoda, tiada bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat dan gelap ini, semakin gelap dunia, semakin kelihatan cahaya bintang. Kita nggak bisa lihat bintang siang hari, tapi bintang di malam hari kelihatan semuanya. Makanya di tengah dunia yang sangat gelap ini, saudara dan saya, kita semua harus bercahaya. Respon yang pertama, melihat bintang itu mereka bersuka cita. Para majus
lihat bintang, sukacita. Belum ketemu Yesus loh, belum. Belum ketemu Yesus, baru lihat bintang, sudah sukacita. Makanya anak Tuhan harus jadi berkat. Kalau mau bawa Majus ketemu Yesus, hidup kita harus mendatangkan sukacita. Itu loh, penting sekali. Di mana ada bintang, para Majus bersukacita. Katakan sama-sama, ada bintang, ada sukacita. Tangan kanan taruh dada kita masing-masing, bilang begini, ada saya, ada sukacita. 2, 3. Yakin? Sekali lagi, 2, 3. Ada saya. Kehadiran kita dalam keluarga jadi berkat. Kehadiran kita dalam pekerjaan kita di kantor kita jadi berkat. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia sekuler, di mana Tuhan utus kita untuk bekerja, jadilah berkat. Amin. Itu satu cara buat kita bisa menjumpai Majus-Majus itu dan membawa mereka ketemu dengan Yesus. Harus jadi berkat. Tahu nggak kenapa Majus ada 3? Bukan cuma identitas yang nggak jelas, tapi kenapa ada 3? Bukan 4, bukan 2 dan seterusnya. Gini saudara. Di dunia ini ada 8 miliar manusia. Yang disebut Kristen dan Katolik itu ada 2,5 miliar. 2,5 miliar dibagi 2. Kristennya separuh, Katoliknya separuh. Kristen dibagi 2, separuhnya karismatik, separuhnya Protestan. Karismatik bagi 2, separuhnya karismatik betulan, separuhnya otomatik. Nah, jadi kalau ada 2 miliar orang Kristen, di tengah-tengah 8 miliar manusia, artinya kalau satu anak Tuhan memenangkan 3 jiwa aja, maka semua telinga manusia di dunia ini mendengar kabar baik. Amanat agung diselesaikan. Satu orang menangkan 3 jiwa aja. Nggak usah banyak-banyak. Tuhan kasih kita waktu hidup 70 sampai 80 tahun. Kalau kita nggak punya karunia menginjili, dia bisa injili banyak jiwa dimenangkan. Dia punya karunia itu. Kalau kita nggak punya karunia menginjili, cukup tuntaskan, taati amanat agung aja. Pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Seumur hidup kita menangkan 3 jiwa aja saudara. Makanya cuma ada 3 Majus. Sebab di mana ada 4 orang kumpul, 1 pasti anak Tuhan, 3 pasti orang Majus. 8 miliar manusia, 2 miliar anak Allah itu loh. Ini demografinya populasi dunia memang demikian. Jadi saya percaya kita hidup di generasi terakhir hari ini, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kalau anak Tuhan punya misi Natal, bahwa saya mesti menangkan 3 jiwa aja seumur hidup. Nggak usah banyak-banyak, 3 jiwa aja. Semua orang bisa diselamatkan. Ada amin? Susah apa gampang? Dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang. Hidup manusia dibagi 3 generasi juga ya. Ada yang namanya kanak-kanak, ada yang namanya dewasa, ada yang namanya lansia. Artinya gini, kanak-kanak menangkan kanak-kanak. Karena kanak-kanak gaulnya sama kanak-kanak. Dewasa, profesional, menangkan dewasa dan profesional. Lansia tetap bisa menangkan lansia, betul nggak? Sebab lansia main sama lansia, nggak mungkin lansia jalan-jalan sama milenial, nggak nyambung, kecuali cucunya, ya nggak? Itu aja capek ngejarnya kan, bahasa nggak nyambung. Ya lansia sama lansia jalan kaki, jalan pagi, di taman, ngomongin anak cucu mantu, ngomongin Yesus juga gitu loh. Jadi mari kita menangkan sesuai dengan generasi kita masing-masing. Minimum 3 jiwa lah kita bawa, betul-betul jiwa baru ya. Ini bukan jiwa lama tempat yang baru, bukan loh. Karena hari ini ya, ini autokritik buat gereja saudara ya, mohon maaf. Kadang-kadang perpindahan jiwa dianggap pertumbuhan gereja. Itu tuh ngaco betul saudara. Anda jangan kira Majus nggak perhatikan bintang loh. Bintang yang hidup tanpa misi membawa Majus ketemu Yesus. Majus cuma nonton di angkasa, bintang perang sama bintang gitu loh. Peperangan bintang di angkasa. Majus nonton, jangan kita kira orang dunia nggak lihat kita ya. Sepanjang jalan saya dari Kedoya ke Bekasi lewat jalan tol itu papan reklame KKR pendeta ini, KKR pendeta itu, KKR di sini, KKR Natal di situ. Hadiri, itu perang bintang itu.
Anda pikir Majus datang? Saya jamin tidak. Orang dunia nggak akan datang ke ibadah KKR kita, nggak akan saudara. Kecuali ada yang ngajak. Nggak akan tiba-tiba mereka ujuk-ujuk datang gitu, nggak akan. Sampai hari ini saya nggak pernah temukan kasus orang itu datang karena diundang baca selebaran, mereka datang, enggak saudara. Mereka ketemu Yesus selalu ada yang ngajak. Alkitab katakan, bagaimana kami bisa percaya kalau tidak ada yang mengabarkan pada kami. Kata Alkitab kan, gimana kita bisa jumpa sama Yesus kalau nggak ada yang membawa kami kepada Yesus? Nggak bisa. Itu saya lihat banyak banget duit dibuang tuh buat reklame cuma mindah-mindahin doang tuh. Makanya dibilang ya, semakin banyak gereja besar di kota-kota, orang Kristen nggak tambah banyak. Yang ini makin besar, yang itu makin mati saudara. Dan saya melihat ini bukan misi, ini bisnis, mohon maaf ya. Gereja sebagai industri, bukan gereja sebagai ministry, itu lain banget. Gereja butuh uang nggak? Butuh nggak? Oh butuh. Ministry butuh uang, tapi bukan cari uang ya. Kalau gereja cari uang, itu industri. Kalau gereja butuh uang, itu ministry. Teman saya saudara, bukan orang Kristen, nanya sama saya begini, kenapa sih Van? Itu pendeta-pendeta bikin gereja kok di PIK 2, kenapa di PIK 2 katanya? 500 miliar, 600 miliar bangun gereja, kenapa? Mau menangkan jiwa. Kalau menangkan jiwa, bangun tuh di Gunung Sindur katanya. Banyak jiwa baru tuh yang belum kenal Tuhan. Kalau mau buang duit ratusan M demi jiwa, di sana dong. Gunung Sindur katanya, bukan di PIK 2. Kenapa di PIK 2? Banyak orang kaya katanya. Pindah-pindah doang. Yang ngomong bukan orang Kristen, non-Kristen. Mereka perhatikan loh perang bintang, mereka perhatikan. 3-4 gereja besar dibangun di sana. Mau menangkan siapa coba? Mau menangkan siapa? Menangkan langganan toko tetangga, itu aja. Autokritik ya saudara. Supaya kita mengerti jiwa misi. Masih 6 miliar manusia belum kenal Tuhan di luar sana. Ngapain kita berebut di kolam orang lain ambil ikan, ngapain coba? Begitu banyak uang dibuang. Tidak memenangkan jiwa, membangun gereja iya. Tapi menangkan jiwa tidak saudara. Pindah-pindah doang, pindah-pindah doang. Dan itu membuat jemaat jadi gak tumbuh, sebab tidak berakar pada sebuah gereja lokal. Mereka mau cari tempat yang lebih nyaman, bangku lebih enak, AC lebih dingin, musik lebih bagus. Mereka mencari yang nyaman doang, tapi mereka nggak mendapatkan hati Tuhan di situ. Maka di mana Anda berada, tertanamlah saudara. Sebab yang penting bukan gerejanya, yang penting kehendak Tuhan digenapi di hidup kita masing-masing. Amin. Ada bintang, ada sukacita. Kalau mau kita menangkan jiwa, saran saya aja saudara ya, sudah jangan lagi bicara mengenai agama. Sebab kita tahu agama tidak menyelamatkan. Mau pindah agama puji Tuhan, tidak pun tidak apa-apa. Tidak bicara gereja. Mau masuk gereja boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang paling penting yuk dengar dan kenal siapa Yesus. Itu paling penting. Sebab sampai hari ini saudara, saya ini S3 saudara teologi ya, saya sangat suka debat. Tahu hasilnya apa setelah debat? Jadi musuh saudara. Menang jadi musuh, kalah jadi musuh. Saya hitung-hitung gak ada untungnya. Saya menang, dia kalah, jadi musuh. Dia menang, saya kalah, jadi musuh juga. Gak ada yang tobat, gak ada yang tobat. Yang ada dendam. Besok gua balas, hari ini kalah, besok gua menang. Dendam jadinya. Saya bilang, wah gak ada gunanya. Kita nggak jadi berkat buat sesama kita. Makanya saya bilang, kalau mau menangkan jiwa-jiwa, jangan bawa agama dulu. Sebab sepanjang sejarah agama itu dipakai alat politik industri untuk cari uang, itu loh. Jangan bawa-bawa agama dulu, jangan bawa-bawa nama gereja dulu. Yang paling utama bawa Yesus dulu, ada amin? Yesusnya dulu nomor 1, bukan gerejanya, bukan agamanya, bukan. Kita harus jadi berkat saudara. Saya punya pembantu, ini luar biasa saudara ya. Saya punya pembantu. Biasa emak-emak juga perang bintang kalau ada pembantu bagus ya. Di sekolah ada pembantu bagus, kamu gaji berapa?
segini, ikut saya aja saya tambahin. Nah itu mama tuh ya, suka memperebutkan pembantu-pembantu. Nah mbak saya bagus tuh, teman saya pada ngomong, wih mbakmu bagus ya. Emang saya bilang mbak saya bagus yang kali ini ya. Lebaran dia nggak pulang, nemani anak saya main, belajar, makan. Pokoknya saya juga senang dengan mbak ini ya. Nah satu saat saya makan dengan teman saya. Suami istri ada mbaknya dia juga, saya istri, mbak saya ada anak saya. Nah saya tuh biasa sama mbak saya tuh makan ya semeja. Satu meja kita makan, menu yang saya makan dia juga pilih, dia makan ya. Jadi ya kita makan, dia makan sama aja. Dia sakit juga saya bawa ke dokter saya kok. Saya bayar, dia juga saya bayar. Saya nggak pilih dia ke dokter jelek, enggak juga. Sebab kalau dia sakit saya juga susah. Jadi ya saya nggak beda-bedain ya. Nah kita makan sama teman saya ya. Dia ada mbaknya, kita banyak makanan, ngobrol, saya tuh pulang. Nah setelah pulang mbak saya ngomong, kok tadi mbak teman Koko itu minta nomor saya katanya. Emang kenapa? Dia mau konseling kok katanya. Jadi pembantu pun ada ruang konseling ya. Konseling sesama pembantu tuh ada gitu ya. Dia mau konseling katanya. Emang kenapa? Katanya dia stres kok, takut kerja sama bosnya teman Koko katanya. Kenapa dia takut? Nggak tahu, belum banyak ngomong, tapi dia bilang dia stres katanya, dia takut. Nah saya baru sadar, saya nggak perhatikan betul, tapi setelah dia ngomong gitu saya baru sadar. Waktu kami makan, saya makan, istri makan, anak saya makan, mbak juga makan, teman saya suami istri makan, itu mbak nggak makan. Diam aja. Dan dia liatin mbak saya bengong. Kok pembantu makan semeja sama majikan gitu loh. Dan pesan makanan yang saya makan dia juga pesen. Dia kaget mbak itu. Ya saya tidak menilai bagaimana teman saya atau siapapun memperlakukan atau kebijakan untuk membantunya. Tapi begini, kalau kita nggak jadi berkat, gimana kita bisa bawa dia ketemu sama Yesus? Mbak saya saudara datang ninja, tahu ninja? Sampai rumah saya lepas ninja, ikut gereja, ikut sekolah minggu, tahu saya pendeta, nggak dia pakai lagi tuh ninja tuh. Kenapa? Saya anggap dia keluarga. Hidup datangkan berkat dan datangkan sukacita. Saya nggak minta dia pindah agama. Kalau dia pindah agama, repot saudara. Dia pulang kampung, bisa di-ban di keluarganya. Diusir sama keluarga. Saya nggak mau jadi masalah. Yang penting, apapun agama kamu, kamu kenal siapa Tuhan Yesus. Itu aja. Kalau tiba-tiba dia mau dibaptis, jadi agama Kristen, resiko tanggung masing-masing. Yang penting saya nggak paksa, ya nggak? Jadi agenda saya udah bukan berubah agama, dibaptis, masuk gereja. Enggak, agenda saya adalah kamu ketemu sama Yesus. Setelah ketemu sama Yesus kayak Majus. Enggak jadi orang Israel, enggak jadi agama Yahudi, enggak jadi orang Kristen, kagak. Balik lagi ke negara masing-masing sebagai Majus. Cuma berbedanya punya Yesus, itu aja. Amin. Jadi penginjilan enggak susah-susah banget. Yang susah itu mesti close the deal depan kita. Tobat depan kita, itu yang susah. Ujung-ujungnya ribut agama. Kalau cuma ngomong sama-sama, kerja sama-sama, cuan sama-sama, happy sama-sama, ngomong Yesus dengan baik, nggak susah, saya rasa nggak susah. Nggak susah. Kalau udah happy sama kita, dia nggak akan tolak Yesus. Kalau dia tolak Yesus, ingat baik-baik, yang dia tolak bukan Yesus, saya yang dia tolak. Ada sesuatu yang salah sama hidup saya. Makanya beritanya nggak nyambung, pancinya nggak sampai tuh istilahnya tuh. Kalau panci dikasih gratis orang nggak mau, bukan panci yang salah, pasti marketing yang salah. Maka kita anak Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Jadilah berkat dimana kita berada. Jangan ribut agama, jangan ngomong agama. Kita mesti ngerti gitu loh. Agama itu hak asasi tiap manusia. Yesus pun tidak beragama Kristen, garis bawahi. Kenapa kita mesti lebih Yesus daripada Yesus? Dia pun tidak beragama Kristen kan Yesus. Agama itu hak asasi tiap manusia. Tapi keselamatan hanya dalam Yesus itu saja. Anggaplah agama itu kayak orang pilih makanan, bebas-bebas saja ya. Kita makan 4 orang. Ada yang makan bakmi, kita makan nasi goreng, dia bakmi, dia kue tiaw, dia bihun. Ya udah lagi kita makan nasi goreng. Jangan bilang, ih bakminya kayaknya nggak enak tuh. Kue tiawnya nggak enak, bihunnya kayaknya nggak enak. Itu makan jadi nggak enak ya nggak? Kita memang makan nasi goreng, dia pesan bakmi, kayaknya bakmi enak juga ya. Kayaknya bihun enak juga ya. Kayaknya kue tiaw enak ya. Semuanya enak, makan enak. Kita harus ingat, apapun makanannya, minumannya, ya kita kan tukang jual minuman ya enggak?
Jadi jangan singgung makanannya, karena kita jual minumannya gitu loh. Jangan singgung agamanya, sebab kita tawarkan keselamatannya. Makan sama-sama enak, yang penting lu belinya teh botol dari kita kan gitu ya. Supaya keselamatan masuk di situ. Kalau ada engkong kita, engkong nih, engkong agama apa? Engkong sih, Konghucu. Udah berapa lama Kong? 80 tahun. Kita jangan, Konghucu Kong, neraka. Aduh jangan saudara. Begitu si engkong kita nerakain. Dasar lu cucu kurang ajar. Gak akan mau kita bawa kemanapun. Betul gak? Kita mesti hargai dong. Itu agama si engkong, Konghucu kita hargai. Wah hebat Kong. 80 tahun Konghucu, hebat. Engkong bingung, tumben lu, biasa neraka gua. Oh lain Kong, hari ini lain. Engkong punya dewa berapa? Engkong hitung-hitung 80 tahun, koleksi engkong ada ceceng katanya. Wah hebat Kong, tumben lu. Biasa di neraka-nerakain, tumpah semuanya. Tumben lu bilang hebat, hebat lah Kong. Tambah satu boleh gak? Boleh aja. Nih Kong, satu dewa namanya Yesus, boleh gak? Ya boleh-boleh aja. Di mata si engkong, punya 1000 dikasih 1 kan cuan ya gak? Daripada punya 1000 dibuang dapat 1, cuan ya gak? Dia punya 1000 kita hargai tambah 1 yaitu Yesus. Nanti biar Yesus yang singkirkan yang 1000, bukan tugas kita. Kalau kita mau singkirkan yang 1000, ribut kita sama si engkong ya gak? Enak aja lu ambil yang 1000 diganti 1. Kagak untung buat si engkong. Kita mesti kasih untung dong buat dia. Engkong punya 1000, kita tambahin 1 yang paling hebat Kong. Dia terima Yesus. Nanti Yesus yang akan buat si engkong singkirkan yang 1000. Kita nggak ada rugi, kita nggak ada ribut. Kita datangkan berkat, jadi sukacita. Ada amin? Kadang-kadang membuat orang nggak mau kenal Yesus karena kita hina agama dia saudara. Kalau kita hina agama dia, sampai kapanpun yang kita hina, tidak akan mau ikut kita. Gini loh, kalau kita nggak mau dihina agamanya, jangan hina agama orang lain. Betul gak? Sederhana kan prinsipnya? Kalau kita nggak mau dihina Yesus kita, jangan hina dewa-dewa mereka. Itu aja prinsip hidup sederhana, jadi berkat tuh kayak begitu. Cuma karena saking fanatiknya kadang-kadang orang Kristen jadi bodoh saudara. Jadi sumbu pendek tuh, sama kayak yang di sono tuh. Sumbu pendek. Saya bilang kalau begini sampai kapanpun agama Kristen tidak akan jadi berkat buat orang lain. Agama itu ciptaan manusia termasuk agama Kristen saudara. Agama Kristen jadi agama itu karena Kaisar Konstantin. Jadilah sebuah agama. Yesus aja nggak bawa agama kok. Tapi agama Kristen muncul abad ketiga, abad keempat. Karena Kaisar melegalisasi Kristen jadi sebuah agama. Setelah jadi agama, yang terjadi apa? Ribut mulu tuh agama saudara. Ribut mulu, peperangan, perpecahan, dan lain sebagainya. Udahlah kembali kepada misi Natal. Yesus yang utama. Apapun makanannya, minumannya, apapun agamanya, juru selamatnya, Yesus. Kalau begitu saudara jadi enteng penginjilan ya. Jadi enteng saudara. Ada bintang, ada sukacita. Baru tahap kedua muncul. Matius 2 ayat yang ke-11. Baca sama-sama 2, 3. Lalu sujud menyembah dia. Setelah para majus dituntun bintang, berapa lama? 2 tahun. Jadi waktu majus ketemu Yesus itu enggak kayak drama-drama Natal ya. Yesus masih di palungan, bayi itu enggak. Yang ketemu Yesus bayi itu gembala. Tapi waktu majus ketemu Yesus udah 2 tahun. Makanya Herodes perintahkan bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Kalau Yesus masih bayi, apa kepentingannya bunuh anak 2 tahun? Enggak ada urusannya. Tapi karena kabar A1 yang Herodes terima, ada raja di atas segala raja lahir usia 2 tahun, maka dibasmilah anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi bintang itu ya membawa para majus selama 2 tahun. Yesus aja sabar nunggu jiwa baru. Makanya memenangkan jiwa baru dari non jadi percaya Yesus itu butuh waktu. Kalau mindahin butuh modal itu ya. Kalau cuma mindahin jiwa butuh modal. Tapi kalau mindahin jiwa itu butuh waktu saudara. Ngerti kan maksudnya ya? 2 tahun loh. Memang tidak mudah.
Tidak mudah. Tapi kalau kita bisa datangkan sukacita buat orang di sekitar kita, 2 tahun pun kita jalani. Belum ketemu Yesus, udah sukacita. Kalau nggak sukacita, nggak akan tahan 2 tahun jalan. Tapi karena lihat bintang sukacita, udah 2 tahun jalan, baru ketemu sama Yesus. Setelah ketemu Yesus, barulah muncul respon yang kedua. Melihat Yesus, mereka sujud dan sembah. Tugas kita bukan membuat mereka sujud sembah. Tugas kita itu jadi berkat aja. Di keluarga jadi berkat, buat yang belum kenal Tuhan jadi berkat. Di tempat kerja kita jadi berkat, buat bos kita, anak buah, buat sesama, kolega jadi berkat. Di toko kita jadi berkat, buat supplier, buat customer jadi berkat aja. Nanti tugas Roh Kudus adalah membuat orang sujud sembah kepada Yesus. Kalau kita ambil alih tugas Roh Kudus, amsyong kita saudara. Ngubah hati manusia supaya tobat, hati kita aja susah kita ubah. Mau ubah hati orang, udah deh jangan aneh-aneh orang Kristen, ada amin. Mau ubah hati orang, hati kita aja banyak masalah, ya enggak? Susah banget ubah hati kita, makanya kalau kita paksa orang sujud sembah Yesus di depan kita, jadi susah penginjilan. Tapi kalau berbuat baik, jadi berkat, enggak susah-susah amat kok. Tugas kita datangkan sukacita. Tugas Roh Kudus membuat mereka bertobat. Sujud sembah, terima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Makanya penginjilan itu adalah tugas Roh Kudus ya. Penginjil sejati adalah Roh Kudus. Catat baik-baik. Bukan kita. Penginjil sejati adalah Roh Kudus yang akan ubah hati manusia. Tugas kita menghantar mereka ketemu, itu aja. Tugas kita membuka jalan, kayak Yohanes Pembaptis, buka jalan bagi sang juru selamat, itu aja. Hantar aja dengan baik, jadi berkat dimanapun kita berada. Nanti Tuhan akan membuat mereka sujud dan sembah. Ada kita ya, ada bintang, ada sukacita, ada Yesus, ada penyembahan. Bilang sama-sama, ada bintang, ada sukacita, ada Yesus, ada penyembahan. Jadi para Majus perlu bintang untuk sampai kepada Yesus. Para Majus butuh saya, amin. Bilang sama-sama, para Majus butuh saya. Saya ini dibutuhkan. Amin. Jadi setelah Natal berakhir, mindset kita mesti berubah. Lihat orang di sekitar kita, barangkali ini Majus yang Tuhan titipkan. Kenapa saya ke Semarang saudara, itu teman saya bukan orang Kristen. Saya bela-belain saudara. Pergi pagi jam 11, pulang jam 6 sore. Bukan orang Kristen. Justru saya ingin jadi berkat buat mereka. Saya membaca artikel pendeta adalah orang yang paling tidak pernah memenangkan jiwa. Menurut survei. Kenapa? Tahu nggak? Gaulnya sama pendeta. Tiap hari ketemunya pendoa, pemusik, guru sekolah minggu, pelayan Tuhan. Pendeta ini nggak punya kesempatan bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya survei bilang pendeta tidak pernah menangkan jiwa. Saya tidak mau mengaminkan kalimat itu. Makanya saya batasi gaul dengan pendeta saudara. Ketemu pendeta ngomongnya itu tuh mulu, bosan. Saya mulai gaul dengan orang yang gak kenal Tuhan. Dan saya bisa melihat cara mereka memandang orang Kristen, agama Kristen. Saya mulai gaul dengan orang yang gak kenal Tuhan. Dan di situ saya bisa menangkan betul-betul jiwa saudara. Ada yang mau bunuh diri, telepon saya dulu. Kok, lu di mana? Gua di sini. Kok ketemu kok bisa gak? Bisa, saya bilang. Kita ketemu, ngopi, dia cerita kok gua mau lompat dari apartemen lantai 10. Ribut sama bini, udah stres katanya. Gua mau lompat kok. Sebelum lompat, gua ingat ada Koko katanya. Pendeta, telepon, untung lu ada kok. Kalau nggak ada, udah lompat kali gue. Nah, kayak gitu saudara. Jadi berkat buat orang yang nggak kenal Tuhan. Membaptis orang yang nggak kenal Tuhan. Memberkati pernikahan orang nggak kenal Tuhan. Yang dari Muslim jadi Kristen. Di mana ketemunya? Bukan di gereja, bukan saudara. Di kafe lah, tempat olahraga lah, dan lain sebagainya. Jadi saya pingin terjun, saya pingin sedikit dalam gereja, lebih banyak dalam dunia. Makanya ada yang setiap hari Senin sampai Sabtu dalam dunia sekuler, Anda punya kesempatan yang sangat luas untuk memenangkan para Majus itu.
Tentu gereja penting, komsel juga penting. Tapi jangan lupakan, dunia sekuler adalah tempat bintang-bintang bercahaya. Kalau di sini, bintang menerangi bintang, perang bintang lama-lama. Di luar sana, bintang menerangi jalanan yang gelap. Anda harus menangkan jiwa. 3 orang aja lah, 70 tahun kita hidup, 80 tahun kita hidup. Masa 3 jiwa nggak bisa sih? Doa sama Tuhan, Tuhan, yang mana majusku Tuhan? Siapa majusku Tuhan? Pasti ada, amin? Pasti ada. Makanya Natal akan selesai, tapi misi Natal akan jalan terus. Ayat terakhir kita baca, Roma 10 ayat yang ke-14, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tugas siapakah memberitakannya? Ya, tugas kita. Makanya kita adalah bintang-bintang yang menerangi jalan majus ketemu sama Yesus. Amin. Bilang sama-sama, saya adalah bintang. Ada saya, ada sukacita. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Lihat kanan kirinya, ada kamu juga, ada sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Sampai sini kiranya Tuhan berkati kita semuanya ya. Tundukkan kepala kita semua, kita akan doa sama-sama. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan kalau Tuhan membawa kami masuk dalam Natal 2024. Tuhan masih memberikan pada kami kesempatan dan waktu. Memperpanjang usia kami, membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kalau kami masih ada dalam dunia artinya masih ada tugas yang harus kami tuntaskan. Masih ada misi yang harus kami kerjakan. Maka itu Tuhan perpanjang usia kami. Kami enggak ingin membuang waktu-waktu kami sia-sia begitu saja Tuhan. Kami ingin hidup kami berguna, bermanfaat, jadi berkat buat sesama kami, menerangi jalan para majus, berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya kami para bintang bisa bercahaya dengan perbuatan yang baik, kehidupan yang tidak bernoda, kehidupan yang tidak bercela, hidup jadi berkat buat sesama kami. Sehingga banyak jiwa bisa mengenal Yesus dan mengecap betapa baiknya Tuhan kami lewat kebaikan hidup kami yang terutama. Kami berdoa ya Tuhan, mulai hari ini cara kami melihat orang di sekitar kami akan berubah. Pembantu kami mungkin majus, customer kami mungkin majus, pegawai kami mungkin majus, bos kami mungkin majus, tetangga kami juga mungkin majus. Setiap orang yang sering bersentuhan dengan hidup kami setiap hari, mungkin merekalah para majus yang Tuhan titipkan. Dengan semangat Natal dan misi Natal, kami ingin menerangi hidup mereka jadi berkat, supaya satu saat nanti mereka bisa sujud dan sembah di hadapan Tuhan dan Raja Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan pada sore ini Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Bapak Ibu diberkati, boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan terima kasih sekali lagi buat Pastor Fendi yang telah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua. Sore hari ini Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena lagi ada di Bangka Bapak Ibu. Jadi saya bilang kemarin udahlah happy-happy di Bangka, Natalan sama Koko sama cucu-cucu ya di sana. Jadi Ibu Gembala sampai nanti tanggal 3 Januari baru kembali ke Tangerang, pergi sama Syukur dan Joni Bapak Ibu. Jadi pergi kemarin Sabtu dan akan kembali nanti hari Jumat tanggal 3 Januari. Dan tidak terasa sudah sampai di penghujung akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu menerima persembahan syukur akhir tahun, amplop yang berwarna orange di depan, ini yang kita lakukan dari sudah lama sekali. Bukan sekali lagi bukan masalah uang, tapi ini adalah salah satu cara kita bersyukur
atas penyertaan Tuhan dalam 1 tahun yang sudah kita lewati. Dan persembahan ini nanti sepenuhnya akan dilimpahkan untuk renovasi gereja. Jadi kita mau, ini kan yang dalam sudah nih beberapa Bapak Ibu, lantai 2 itu akan dicat semua dan baru beberapa. Dan yang terpenting memang yang di depan. Di depan itu sudah banyak yang kropos di area depan sini. Kemarin tukang juga ngeliat dari lantai atas, udah ada beberapa yang kropos-kropos, nah itu yang akan diperbaiki. Jadi semua persembahan syukur kita akhir tahun, kita mau mempercantik kembali gereja rumah Tuhan ini. Ya, nah ini akan dipersembahkan nanti di ibadah akhir tahun kita di hari Rabu tanggal 30 Rabu ya bener ya, Rabu 31 Desember jam 5 sore. Selasa ya, Selasa. Ya, mohon maaf. Selasa 31 Desember kita ibadahnya jam 5 sore ya Bapak Ibu ya, bukan jam 4 sore. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum dapat nanti mungkin bisa minta di pintu keluar untuk persembahan syukur akhir tahun kita, dan seluruh dana ini akan dipakai untuk renovasi gereja kita. Ya, jadi lantai 1 sudah, lantai 2, lantai 3 dan nanti di tampak depan. Kurang lebih setahu saya dana yang diperlukan itu sekitar berapa ya Tante ya? 40-an ya. Kurang lebih 40 sampai 50 juta untuk mempercantik kembali untuk renovasi gereja kita. Dan minggu depan kita kembali beribadah seperti biasa jam 4 sore di tempat ini. Dan Bapak Ibu, kalau Pastor Fendi tadi sudah menyampaikan bahwa kita harus jadi bintang bagi orang Majus, saya yakin dan percaya bahwa ini bukan sekedar khotbah saja, karena ini sudah menjadi rangkaian buat kita. Kebetulan di bulan ini Pastor, jadi dimulai kemarin dari FICC Youth, dari FICC Kids, dari Iwaka, bahwa memang pesannya sudah semakin nyata bahwa kita harus jadi berkat dan inspirasi bagi sesama kita. Jadi saya yakin dan percaya 2025 talenta dan potensi yang Bapak Ibu punya sudah harus terus diasah dan dikeluarkan. Bukan untuk gereja, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan Yesus. Sudah terlalu lama menurut saya ini Om Tante, semua cici koko di tempat ini, talentnya tuh dipendam. Padahal saya yakin potensi yang sudah sangat besar yang Tuhan sudah taruh di kita masing-masing. Dan yang tadi disampaikan, bukan dalam gereja kita harus jadi terang saja, tapi justru harus setelah keluar dari pintu gereja ini, kita harus menjadi terang dan menjadi berkat. Agar Tuhan kenal, agar orang lain tahu siapa yang ada dalam kita. Kemarin saya sering sampaikan bahwa bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa yang ada di dalam kita. Orang harus kenal. Dan sekali lagi terima kasih Pastor untuk pesan firman Tuhan pada sore hari di minggu yang terakhir. Jadi ayo kita merespon. Udah gak zamannya lagi hidup dibenturin, gosip kanan, gosip kiri, ya begitulah. Kayaknya udah terlalu lama ya kita seperti itu. Sudah harus maju. Gereja ini sudah harus maju, sudah harus yang tadi Pastor katakan bukan memindahkan jiwa, tapi kita memenangkan jiwa bagi orang, bagi Tuhan Yesus. Memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu nih, kita semua nih bergandengan tangan. Kalau ngomong Ibu Gembala doang ya gak mungkin dong. Tapi kita semua bergandengan tangan. Jadi terima pesan Natal ini yang sudah kita lakukan dari awal Desember sampai Tuhan tuntun di akhir minggu di 28 Desember hari ini. Satu pesan yang luar biasa menurut saya untuk gereja kita, dan puji Tuhan kita sudah mulai merespon bahwa Natal bukan hanya celebration. Natal kemarin tanggal 25 kita sampaikan bahwa Natal bukan sekedar tradisi. Saya izin kemarin sama seksi acara Natal, boleh nggak tahun ini kita nggak usah nyanyi malam kudus atau apa. Kayak tradisi gitu loh Bapak Ibu, yang kadang-kadang kita nggak ngerti arti lagu itu apa. Makanya kemarin kita di dalam perenungan Natal dikatakan terang itu yang berdaulat atas hidup kita. Bukan hanya kita cuma nyalain lilin, oh Tuhan kita jadi terang, enggak, tapi biar Yesus yang berdaulat dalam hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan yang berdaulat, maka hidup kita akan menjadi kasih
Dan orang akan melihat kasih dalam hidup kita sehingga dia bisa percaya akan Tuhan dan melihat Tuhan Yesus. Dan bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. So ayo respon Bapak Ibu. Respon firman ini yang sudah dari awal bulan tentang Natal kita tahun ini. Saya sekali lagi gak tahu menyampaikan beberapa kali pesan bahwa ada satu yang saya pernah sampaikan. Mungkin saya juga gak tahu tahun depan kita punya gedung yang baru. Who knows? Saya gak tahu. Tapi kalau memang kita mau bekerja bagi Tuhan, berdampak dan berfungsi hidup kita bagi Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita sudah terlalu lama GP Keluarga Allah, sudah terlalu lama dibenturkan, gesek kiri, gesek kanan. Padahal kita harus berfungsi sesuai dengan amanat agung Tuhan. Dan hari ini digolkan bahwa kita harus jadi bintang bagi para majus dimanapun kita berada. Dan yang pasti melalui hidup kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kita akan memberikan persembahan, saya undang tim memuji untuk menaikkan pujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada satu pengumuman tambahan, di ibadah tanggal 31, ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa perjamuan kasih, bisa dalam berbentuk snack. Terima kasih, mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Kita naikkan pujian, bersuka di dalam Tuhan. Hari yang telah dijadikan
Yesus memberkati. Saya mau mengundang untuk Bapak Ibu, teman-teman semua jemaat yang berulang tahun di bulan Desember boleh maju ke depan. Kita mau berdoa bersama mendoakan teman-teman kita. Boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Boleh saya panggil yang berulang tahun di hari ini ada Ibu Resdiana. Boleh silakan maju ke depan Ibu. Lalu ada Saudara Jonathan Chandra. Dipersilakan untuk maju ke depan. Ibu Selvi Halim diundang untuk maju ke depan. Lalu yang selanjutnya ada Ibu Sumina. Apakah hadir hari ini? Bapak Yosua, Ibu Cendrawati, lalu ada Ibu Mimi dan Ibu Lili diundang untuk maju ke depan. Saudara Krisman silakan maju ke depan. Saudari Elni di sekolah minggu ya mungkin. Dari yang terakhir Ibu Resdiana yang hari ini berulang tahun. Boleh saya undang dengan hormat Bapak Paulus Joko untuk mendoakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh melihat rekan-rekan seiman kami Tuhan. Kau bawa sampai pada hari ini. Tuhan, biar kiranya Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupannya. Waktu-waktu dan kesempatan demi kesempatan yang Kau sediakan Tuhan di hari-hari di masa depan Tuhan Yesus. Tuhan Kau menuntun setiap langkah hidup mereka. Di dalam persekutuan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Yang membawa mereka seperti firman-Mu menjadi terang, menjadi berkat. Melalui kehidupan mereka Tuhan, setiap orang boleh melihat, merasakan dan menikmati hadir-Mu menjadi berkat, menjadi sukacita. Berkati Tuhan setiap apa yang mereka pegang dan kerjakan Tuhan Kau jadikan berhasil. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan mereka. Berkati rumah tangga mereka ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup mereka boleh cemerlang seperti bintang. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan. Nama-Mu yang kudus Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata. Haleluya. Amin. Senang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari kita akan berdoa pada sore hari ini. Bapak kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tiba di penghujung tahun di 2024. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak cita-cita kami yang belum tercapai, tapi kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang kami lewati di tahun 2024, kami percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan kami juga mempercayakan di tahun 2025, kami mungkin gak tahu apa yang akan kami hadapi, tapi yang kami percaya dengan siapa kami akan berjalan di tahun 2025. Dan kami mau Tuhan, Engkau yang berdaulat dan yang memegang kendali atas kehidupan kami di 2025. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi sesama kami. Melalui hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka. Dan orang-orang dapat merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kami lakukan bagi sekeliling kami. Tuhan terima kasih kalau sore hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu melalui Pastor Andy, melalui Pastor Fendi. Tuhan, terima kasih biar ini menjadi benih yang boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, berakar di tanah subur yang ada di dalam hidup kami.
Tuhan tolong Tuhan agar kami dapat memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan sudah taruh berupa benih di dalam hidup kami. Agar hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Agar melalui kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang ada di Bangka Tuhan. Terus berkati dalam kesehatannya, di dalam usia yang sudah senior Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan Ibu Gembala kami ke dalam kehendak Tuhan dan biar kehendak-Mu yang jadi. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk 2024 yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami mau menyambut 2025 bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang mungkin tidak hadir hari ini, yang sedang berlibur dengan keluarga. Kami berdoa dimanapun mereka berada, ada perlindungan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada sukacita Tuhan yang terus ada menaungi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya Tuhan yang megang kendali penuh atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kembalikan kami di ibadah akhir tahun, hari Selasa Tuhan, sehingga kami boleh terus ada di dalam naungan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan dalam kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan sebelum kita pulang, terimalah berkat, biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. GPI Keluarga Allah. We are